hadir dan bertata di tengah umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama umat yang percaya dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu percaya kita punya Allah yang besar, amin. Seberapa banyak Allah kita yang percaya kita punya Allah yang besar? Yang di atas semua, haleluya. Mari kita berikan sekali lagi kemuliaan buat Allah kita. Kita katakan kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa, haleluya. Kita besar, dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Katakan sekali lagi, Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari angkat suaramu, katakan kita punya Allah yang besar. Dia kuasa besar, ya, saudara? Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, dialah yang terbesar. Mari semuanya katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari semua angkat suaramu. Hidup dalam kasih-Nya yang besar. Angkat suaramu saudara. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan sekali lagi oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari sama-sama kita mau besarkan nama Tuhan. Ya Allah kita yang berkuasa,
percaya kita punya Allah yang besar, amin. Tadi Bapak Ibu berkata, coba berikan salam atau kanan kiri. Berikan, katakan Tuhan, kita besar, haleluya. Datanglah dan bertahta. Kita percaya kita punya Allah yang bertahta di tempat ini, saudara. Amin. Yes. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan ya, saudara. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Persembahanku, ku membawa hamba
Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hati. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita pada siang hari ini. Mari mau kita kembalikan hati kita, kasih yang semula, hati yang mengasihi Tuhan. Dialah yang terindah dalam hidup kita. Selamanya ku. Mungkin dunia ini boleh mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan kita. Membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu,
Haleluya. Haleluya Yesus. Penuh. Haleluya Yesus. Kasih sayang. Biarkan Tuhan kamu menyembah. Haleluya, biarkan kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, sembah Tuhan. Memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan kamu menyembah. Biarkan Tuhan kami menyembah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan izinkan kami datang untuk menyembah-Mu. Satu kesempatan, satu privilege yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami boleh menyembah-Mu. Siapa kami Tuhan? Kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami boleh sujud menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktu kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan siap berperkara buat kami. Tuhan siap beracara buat kami pagi hari ini Bapa. Buat setiap hati-hati yang sedang hancur. Buat setiap hati-hati yang sedang susah. Buat setiap hati-hati yang sedang gelisah Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi ini Tuhan akan pulihkan Tuhan. Sehingga kami keluar, kami pulang, kami mau membawa berkat Allah. Pemulihan terjadi atas hidup kami. Bukan hanya fisik kami, tapi rohani kami pun dipulihkan oleh Tuhan. Hati kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Engkau kami siap mendengarkannya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu. Tegur kami Tuhan kalau kami salah. Nasihati kami Tuhan, untuk kami tetap bisa berjalan dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih semuanya Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Luar biasa. Baik ya semuanya ya. Dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Kalau pada hari ini. Minta tolong slide saya ditampilkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bulan ini gereja mempunyai tema jadilah terang bagi umat Tuhan ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang 10 firman Tuhan berkata berbuat baiklah ya kan kepada semua orang. Tetapi Tuhan ingatkan terutama kepada kawanmu seiman ya. Jadi ini mempunyai arti kita bisa berbuat baik kepada banyak orang. Tetapi ingat loh, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa keluarga, orang yang terdekat dengan kita, itulah yang menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita bisa menjadi terang, bagaimana kita bisa menjadi terang atau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau dengan keluarga yang kecil saja, dengan lingkungan yang terdekat saja kita nggak bisa jadi terang. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau belajar bagaimana kita boleh menjadi terang dalam kehidupan kita, terutama untuk kawan-kawan sekerja, kawan-kawan seiman kita. Nah hari ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari tahu ya yang namanya korupsi ya. Korupsi tahu dong ya, ada banyak tuh orang-orang ditangkap oleh KPK karena korupsi Bapak Ibu. Korupsi terjadi sebelum terjadi sebelum terjadi ya. Korupsi itu sebelum terjadi, sebelum terbentuk, terjadi terlebih dahulu di dalam hati seseorang ya. Karena adanya dosa dalam hati manusia ya. Orang yang korupsi itu biasanya ya sebelum dia melakukan, di hatinya itu sudah ada niat, di hatinya itu ada sesuatu. Nah ini terjadi karena apa? Karena adanya dosa. Akibat dari hati yang terkorupsi itu, maka manifestasinya ke dalam tindakan-tindakan, ke dalam tindakan-tindakan yang dilakukan. Sebab pada saat seseorang ya, seharusnya seseorang yang percaya kepada Kristus, yang bertobat di dalam Tuhan ya, dan dia berbalik dari jalan yang keliru, maka dan dia menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa orang tersebut dan mulai memulihkan hati dari orang tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebabnya orang yang percaya kepada Kristus itu bisa dilihat dari tindakan-tindakannya. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya dia ngomong, bukan hanya dia berbicara bahwa dia percaya Kristus dan dia sudah dilahirkan kembali dan dosa-dosanya sudah diampuni, dia seperti bayi yang baru dilahirkan yang tidak ada dosa lagi. Seharusnya orang yang percaya kepada Kristus, dia juga harus menunjukkan perbuatan, tindakannya itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata dari buahnya lah orang tersebut dikenal. Bahkan Alkitab berkata hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Inilah yang diinginkan oleh anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah-buah seperti apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ya tentunya yang Alkitab katakan adalah buah roh. Ada 9 buah roh di mana kita boleh menghasilkan. Dan kalau saya merangkum, saya melihat 9 buah roh itu sudah mencakup dari seluruh aspek dari kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan mau kita anak-anak Tuhan menghasilkan buah. Nah saya tuh seringkali bilang saya sekarang ini menjadi petani milenial Bapak Ibu ya. Petani kecil-kecilan gitu ya, punya kebun yang kecil-kecilan gitu ya. Nanam melon gitu ya. Kemarin nanam buah naga, puji Tuhan ya, buah naganya sudah mulai keluar 3 gitu ya. Terus nanam buah miracle. Nah, ini dapat info dari Tante Kwan, katanya buah miracle itu ada buahnya merah, kalau kita makan kita kunyah, habis itu kita makan apa aja, mau pahit, mau pedes gitu Bapak Ibu ya, mau asem, itu nggak berasa apa-apa Bapak Ibu. Yang berasa adalah manisnya buah itu doang. Jadi Bapak Ibu makan yang sepahit apapun nggak berasa Bapak Ibu. Jadi kayak orang kena COVID gitu, mati rasa gitu ya. Ya, cuman rasanya. Dan itu benar. Saya coba, udah numbuh, udah merah-merah buahnya udah, ya memang buahnya nggak besar-besar ya, seujung jari gini ya. Buahnya nggak besar-besar merah. Saya coba makan, wah bener nih, udah makan, terus saya ambil cabai ya. Saya ambil, saya makan. Wah bener Bapak Ibu, 5 cabai saya rawit, saya keletukin gitu ya, saya gigitin terus ya, saya makan, nggak berasa pedes. Tetapi akibat dari semuanya itu yang terjadi adalah saya Batman. Perut saya sakit gitu ya kan. Memang di mulut gak berasa pedas, tetapi perut gak bisa dibohongin. Ternyata saya Batman ya kan. Ya akhirnya diare Bapak Ibu ya kan. Wah saya bilang bener juga nih pohon ini ya gitu ya. Saya sudah mencobanya. Jadi sebagai seorang yang berkebun, seorang yang menanam sesuatu pasti ingin menghasilkan buah. Dan Tuhan juga inginkan kita juga menghasilkan buah. Ya dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pengusaha-pengusahanya. Ya, sedangkan kita adalah tanaman di dalam Tuhan dan dia menjadi pokok. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kalau kita mengatakan kita bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus ada suatu perbuatan yang kebalikan. Misalnya apa? Tadinya kita hidup dalam kegelapan,
maka kita sekarang hidup dalam terang. Tadinya kita hidup dalam dosa, sekarang kita tidak lagi hidup dalam dosa. Ada kebalikan dari apa yang pernah kita lakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang Tuhan mau hidup yang percaya dan bertobat di dalam Tuhan. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk menghibur kita. Pada saat kita dalam keadaan susah, pada saat kita dalam keadaan yang menderita. Dia menghibur kita, dia menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap masalah yang kita hadapi, setiap problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Roh Kudus senantiasa menolong, membantu kita. Cuman kadang-kadang kita nggak peka bahwa Roh Kudus sudah berbicara, Roh Kudus sudah mengarahkan kita. Tetapi kita nggak peka. Kenapa? Karena kita tidak melatih untuk kita lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menjadi terang hari ini. Ya, saya mau sampaikan ada 3 poin untuk kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, bagi umat Tuhan maupun bagi dunia ini. Yang pertama adalah kita menjadi terang dalam iman. Ini penting Bapak Ibu. Ya, ada banyak kita cuek, ada banyak kita masa bodoh. Yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya sudah percaya Kristus, yang penting saya sudah menerima Kristus, selesai. Hidup kita nggak perhatikan lagi hidup kita. Kita lagi nggak perhatikan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Tadi Nita menyampaikan bagaimana kita perlu membangun hubungan terus dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia setiap hari menunggu kita. Karena dia setiap hari ingin ada hubungan kita dengan dia. Tapi berapa banyak kita yang cuek hari-hari ini. Masa bodoh, udah telat jam saya harus ke kantor. Berapa banyak kita yang punya hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita aja kecewa sebagai orang tua kalau anak kita ya mengalami hal seperti itu. Itu dialami oleh istri saya waktu Joseph sekarang udah kuliah, waktu Joseph umur 3 tahun apa 2 tahun ya. Waktu itu dia sama susternya ya. Istri saya bilang, Jo mama kerja. Mama kerja aja Gi, Jojo mencus aja. Disitulah istri saya nangis, dia cerita sama saya. Saya bilang ya gimana ya Bapak Ibu ya. Orang kita juga sedih kadang-kadang. Ya, apalagi Bapak di surga. Betul itu Bapak Ibu. Jadi iman inilah yang mensinkronkan kita dengan Tuhan. Saya selalu pakai istilah mensinkronkan kita dengan Tuhan. Iman inilah yang terus menjadikan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu WA-an sama saya, ya, ada satu yang diperlukan, yaitu koneksi internet. Bapak Ibu nggak bisa WA saya kalau Bapak Ibu nggak punya koneksi internet dan saya nggak punya koneksi internet. Amin. Bapak Ibu nggak bisa kalau seorang yang pakai handy-talkie, HT, lalu berbicara, berkomunikasi. Halo, ya di mana? Standby, monitor. Bapak Ibu, dia tidak bisa berbicara dua arah kalau tidak ada yang namanya frekuensi yang sama. Coba kalau frekuensinya berbeda. Yang 1721, yang 1725. Kira-kira bisa ketemu gak? Enggak bisa ketemu. Nyasar Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita. Ya, kalau kita nggak sefrekuensi dengan Tuhan, nggak punya iman, frekuensi itu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita nggak bisa dengar suara dia. Dan Tuhan juga nggak bisa dengar suara kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, membangun iman, mempertahankan iman, dan terus menjaga hubungan dengan Tuhan, itu penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai ini kita lupakan. Jangan sampai ini kita abaikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berarti setelah kita percaya Yesus, bertobat, dibaptis, ke gereja setiap minggu, cukup. Surga sudah dijanjikan oleh Tuhan. Betul, itu Alkitab katakan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan akan memakai kita untuk menjadi alatnya dalam dunia ini. Tuhan bukan hanya mau jadi pengikut. Kalau Tuhan mau cari pengikut, malaikat udah ribuan Bapak Ibu, udah berlaksa-laksa di surga. Ngikut Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Apa yang dia cari bagi kita? Dia mencari anak yang sudah terhilang oleh karena dosa. Kalau hari ini sebagai anak kita nggak pernah mau datang, mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kita hanya mau jadi pengikut, ya sudah saya ngikut ke Tuhan, saya bertobat, saya percaya Yesus, itu hanya pengikut. Tuhan nggak perlu pengikut Bapak Ibu. Kalau mau cari pengikut mah Tuhan udah banyak di surga. Malaikatnya dia bisa ciptakan ribuan, jutaan, berlaksa-laksa Alkitab katakan. Tuhan mau cari hati-hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mengapa penyembahanmu begitu menyenangkan hati Tuhan?
dibandingkan penyembahan malaikat. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Karena ada frekuensi yang sama, iman di dalam Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau hari-hari ini ada imanmu yang mulai goyah, kalau hari-hari ini ada imanmu yang mulai tergoyahkan oleh keadaan, situasi kiri dan kanan, janji-janji, hal-hal yang membuat imanmu hari-hari ini pudar. Tuhan mau ingatkan kepada kita, untuk kita harus tetap di dalam Tuhan. Karena tanpa iman, tanpa satu frekuensi yang sama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak bisa menolong kita. Roh Kudus tidak bisa bekerja lebih jauh dalam kehidupan kita. Karena kita tidak ada dalam radarnya Allah. Kita tidak ada dalam frekuensinya Allah. Bagaimana Pak kalau kita jatuh? Bagaimana Pak kalau kita berdosa? It's okay. Tuhan memaklumi. Oleh karena itu dia beri Roh Kudus. Kita bertobat, minta ampun. Alkitab katakan, semerah apapun dosamu, dia akan putihkan seperti kemisi. Tapi ingat, ada satu konsep pertobatan yang harus kita ingat. Tuhan Yesus katakan apa? Kepada perempuan yang tertangkap berzina dan dia sudah mengampuninya, dia tidak merejam dengan batu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jangan berbuat lagi. Ini kunci dari pertobatan. Ada orang bertobat tiap hari, kalau dosanya beda-beda oke, tapi dosanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau saya jadi Tuhan saya bilang capek deh gitu ya. Ada lagi Tuhan, saya sudah nipu orang Tuhan, saya sudah berbohong Tuhan, ya kan? Saya sudah ini Tuhan, bertobat. Puji Tuhan. Harusnya pertobatan itu tidak berbuat lagi. Tapi besok dia bertobat lagi, tapi dosa yang sama. Besok dia bertobat lagi, dosa yang sama. Apa nggak capek tuh ya Tuhan dengannya? Oleh karena itu hari ini, kalau engkau berdosa datang kepada Tuhan, maka dia akan memulihkan seluruh haknya. Saya kagum dengan cerita anak yang terhilang Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu lihat, anak ini udah kurang ajar. Bapaknya belum meninggal, bapaknya belum mati, udah minta harta warisan. Kira-kira Bapak Ibu sebagai orang tua kalau ada anak yang kayak gitu gimana tuh Bapak Ibu? Kesel gak? Enak aja lu ya udah minta warisan ya. Gua belum apa-apa, gua belum mati lu udah minta warisan. Jadi seolah-olah udahlah Bapak mau mati-mati lah gitu ya kan. Gua udah dapat warisan gitu. Kira-kira kesel gak Bapak Ibu? Kesel ya. Tapi orang tua ini enggak loh. Dia memberikan semuanya kepada anaknya. Dia memberikan harta bagian anaknya. Walaupun kakaknya itu marah. Enak aja lu, ya kan? Lu yang udah jarang-jarang sama bapak atau lu yang jarang-jarang mungkin bekerja, gue yang lebih dekat, ternyata lu udah ambil harta. Bapak Ibu, setelah singkat cerita itu anak ini habis hartanya sampai harus makan makanan yang dimakan oleh babi. Dan sedangkan dia di rumah bapaknya orang kaya, punya segala sesuatu melimpah, akhirnya dia sadar, dia bertobat. Ini bertobat. Dan dia kembali kepada bapaknya. Dan apa yang dilakukan bapaknya? Oh ya sudah saya terima, tapi ingat loh, harta kamu udah gak dapat lagi. Kamu kan udah ambil hartanya. Yang harta yang sekarang milik kakak kamu. Logis gak Bapak Ibu? Kalau ayahnya bilang gitu, logis, dia udah ambil, ada 10 kan udah diambil 5. Tinggal 5, ya ini bagian kakak lu. Lu jangan lagi minta bagian. Tapi bapaknya tidak seperti itu. Bapaknya menerima apa adanya anak itu. Bahkan mengembalikan. Bapak Ibu lihat. Mengembalikan seluruh apa yang sudah diberikan dan yang sudah dimiliki dikembalikan. Haknya sebagai anak bapak dari tersebut. Demikian kita juga Bapak Ibu. Kita berdosa. Sudah jahat sama Tuhan. Tapi waktu kita kembali, Tuhan kembalikan dah hak-hak kita di dalam Tuhan. Itu iman. Yang pertama, jadi pertahankan imanmu. Apapun kondisi boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah engkau jual imanmu. Jangan sampai imanmu pudar. Jangan sampai imanmu hancur. Bahkan kau meninggalkan Tuhan. Tidak lagi sefrekuensi dengan Tuhan. Ayo, tetap jaga iman kita. Tetap jaga frekuensi kita dengan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang sedang kita alami, problem sebesar apapun, Allah kita adalah Allah yang besar. Dia sanggup dan mampu untuk menolong kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita mau menjadi terang? Saya cuma mau mengingatkan kembali, mungkin kita sudah dengar seringkali tentang integritas. Ini penting bagi anak-anak Tuhan bicara tentang integritas.
Yang tadi ya Bapak Ibu, integritas itu kalau mau diartikan adanya adalah integer. Ya, integer itu adanya artinya utuh, ya, tanpa pecahan, suatu keadaan yang penuh atau sempurna. Itu adalah kondisi hati atau keadaan hati yang diharapkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi integritas itu adalah satu kondisi hati yang utuh, yang sempurna, yang tidak terpecah, yang utuh sempurna di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita anak-anak Tuhan punya hati, punya integritas di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab kata-kata ini biasanya dikatakan dengan hati yang tanpa cacat atau hati yang tanpa kerut. Ada lagi tidak kekurangan satu apapun. Hati yang tidak kekurangan satu apapun. Utuh, tidak beraib dan tidak bernoda. Itu yang digambarkan tentang hati, tentang integritas di dalam Tuhan. Semua itu adalah keutuhan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, integritas itu penting. Ya, tadi kalau saya bilang di awal, Bapak Ibu tahu yang namanya korupsi. Orang itu korupsi, sebelum dia melakukan tindakan korupsi, pasti di dalam hatinya ada niat untuk melakukan itu. Ya, kita lihat ada banyak orang koruptor-koruptor ditangkepin gitu ya, ditangkap ya. Itu satu tindakan yang baik Bapak Ibu. Menurut saya itu satu tindakan yang baik. Tetapi alangkah lebih baiknya, ya, harus ada yang namanya suasana yang dibangun untuk orang-orang berintegritas. Karena dengan integritas inilah yang mencegah orang untuk korupsi. Tapi kalau hanya ditangkepin satu, ditangkepin dua, ditangkepin tiga, sekalipun bilang, wah ini gembongnya nih yang koruptor, wah ini kepalanya. Percayalah Bapak Ibu, nanti ganti rezim, ganti tahun akan lagi muncul orang-orang baru yang akan menjadi koruptor. Kenapa? Karena ada dosa dalam dirinya. Tetapi hari ini, kalau dibangun integritas, kalau dibangun satu integritas, dibentuk satu integritas di kelompok-kelompok dimanapun berada, maka korupsi itu bisa dicegah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini ya adalah kita membangun kehidupan yang berintegritas. Dan kehidupan integritas itu tidak terjadi dalam sekejap mata. Kehidupan berintegritas tidak terjadi dalam waktu yang hanya sekejap. Tetapi perlu dibangun, perlu dilakukan terus menerus. Ada satu proses yang panjang yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan semua ini adalah tergantung dari individu-individu yang ada tentang pemahaman, ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan dan kepada kebenaran yang dipercayai. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang melakukan satu proses yang bukan sebentar tapi proses dalam hidupnya. Nah, hari-hari ini sedang mau pemilu ya, banyak spanduk-spanduk di mana-mana ya, para caleg ya, anggota-anggota yang akan mencalonkan diri jadi anggota dewan mau berjanji ya kan. Bilang lihat rekam jejak saya gitu ya, pilihlah saya lah, lihat rekam jejak saya gitu ya Bapak Ibu ya. Integritas bicara tentang yang namanya perjalanan, proses yang panjang, yang tidak sebentar Bapak Ibu. Oleh karena itu dia juga perlu yang namanya hidup di dalam kebenaran yang dia percayai. Kalau kita hidup harus dalam kebenaran firman Tuhan. Gak mungkin kita bisa berintegritas kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa berintegritas kalau kita tidak hidup dalam iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena dosa seringkali menyerang kita. Makanya gak salah Alkitab katakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mengitari kita. Itu bicara tentang dosa yang ada di sekeliling kita yang terus menerus. Kalau kita gak punya benteng, kalau kita gak punya defense, pertahanan, apa yang terjadi? Sebentar kita lengah, maka iblis masuk dan merusak kehidupan kita. Gereja dan dunia membutuhkan orang-orang yang berintegritas Bapak Ibu. Bukan hanya dunia saja butuh orang-orang berintegritas supaya kehidupan negara, kehidupan dunia menjadi lebih baik. Tetapi terutama gereja, Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Integritas tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Wah, saya beli integritas dengan uang, biarkan orang lain melihat saya kelihatannya saya berintegritas. Tidak Bapak Ibu. Integritas terjadi melalui proses dan itu terjadi dalam sejarah kehidupan kita. Orang yang punya integritas adalah orang yang dapat diandalkan. Orang yang memang perkataannya bukan sekedar janji tetapi menepati. Nah ini perlu Bapak Ibu.
Hari ini firman Tuhan mau sampaikan orang yang berintegritas adalah orang yang dapat diandalkan dan menepati setiap janjinya. Manusia, kita seringkali cenderung untuk mengumbar janji. Mengumbar janji itu bukan sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Mengumbar janji bukan sesuatu yang butuh hal yang besar. Mudah. Setiap kita bisa mengumbar janji. Kalau saya menang, maka akan gratis. Kalau saya menang, maka akan dapat ini. Maka kalau saya menang, saya akan berikan ini. Gampang gak? Gampang. Bukan sesuatu yang sulit waktu kita mengumbar janji. Tapi yang sulit adalah waktu kita mau menepati janji tersebut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, integritas kita adalah integritas yang kita mau menepati setiap janji-janji kita. Karena dengan janji inilah orang dilihat, orang dikenal hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, next coba kita lihat ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini. Tolong. Ya, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Alkitab jelas katakan lebih baik seorang yang miskin katanya Bapak Ibu. Daripada seorang yang serong bibirnya. Orang yang mudah mengucapkan janjinya tapi dia meleset tidak menepati janjinya. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita berjanji Bapak Ibu. Dulu saya juga belajar. Wah gampang banget kalau janji. Ya Fit datang ya, ya oke. Jam 3 ya, ya jam 3. Tapi ternyata jam 3 baru berangkat dari rumah Bapak Ibu. Janji jam 3 baru berangkat sampai rumah. Dalam perjalanan mikir, alasan apa ya? Lu di mana Fit? Oh lagi OTW, baru di rumah. Ya emang mau OTW ya kan? Kan saya nggak bilang mau jalan ke sana. Saya kan bilang lagi OTW aja. OTW bisa ke dapur, OTW bisa ke kamar mandi, di rumah lo. Bukan kan saya nggak bilang, oh iya gue lagi OTW ke tempat lu, enggak. Saya bilang OTW ya, oh iya OTW ke. Oh iya bentar lagi apa nih? Ya kan? Bentar lagi baru mau jalan, bukan bentar lagi mau ketemu. Ada banyak kita seringkali tanpa sadar ya kita bikin janji. Kita mengumbar janji tapi kita gak bisa menepati. Sulit loh Bapak Ibu, sulit benar. Saya juga belajar gitu ya, sulit. Tetapi inilah yang Tuhan mau, Alkitab katakan lebih baik, lebih baik seorang miskin ya. Dikatakan bersih kelakuannya ya. Daripada dia gak punya apa-apa. Tetapi dia punya integritas di dalam kehidupannya. Saya pernah baca satu kisah seorang Kapolri. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Bapak Hugeng. Dia mantan Kapolri. Saya gak tahu tahun berapa. Tapi saya pernah baca bagaimana dia berintegritas. Dia tidak punya banyak Bapak Ibu. Tapi dia konsisten. Dalam integritas, dia membasmi segala sesuatu kejahatan, dia membasmi segala sesuatu ketidakkebenaran. Dia tidak ada yang namanya korupsi, dia tidak ada yang namanya. Dia berdiri kepada satu hukum. Dan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa. Dia berintegritas Bapak Ibu. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti, oh ya harus kalau gitu kita miskin aja deh supaya kita berintegritas. Ya enggak gitu Bapak Ibu, ya kan. Maksud Tuhan daripada kamu punya segala sesuatunya, kamu punya harta kekayaan, tapi hidupmu penuh dengan dosa. Buat apa Tuhan bilang? Toh segala sesuatunya ada batasnya. Segala sesuatu ada masanya. Berapa lama kita bisa pertahankan? Berapa lama kita bisa menikmati kehidupan ini di dalam kehidupan kita? Kalau dosa terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pada akhirnya kita kembali ke rumah Bapa, Tuhan bilang, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa gunanya? Bahkan Alkitab lebih sadis katakan, kalau tanganmu berbuat dosa, lebih baik potong daripada hidupmu, kamu gak diterima oleh Tuhan. Hari ini diingatkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita mau berintegritas? Yang pertama adalah dalam hal janji. Ya, yuk belajar. Saya juga lagi belajar Bapak Ibu, ya kan? Kadang-kadang kalau mau ngomong, mau janji sama orang mikir dulu. Ya. Gue hari Sabtu ngapain nih? Oh gue lakukan ini kalau. Oh gue bisa gak ya janji jam 3 ya? Oh iya bisa. Oke. Jam 12 saya udah di rumah. Jam 3 aman. Berarti saya janji.
Dan saya katakan jam 2 saya datang. Dan benar, ternyata jam 2 saya bisa datang. Bapak Ibu, memang itu sulit. Ya, tetapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita kalau kita mau memang melakukan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seorang yang berintegritas di sini ditulis adalah orang yang secara konsisten apa yang dia percayai sebagai kebenaran, tidak mudah kompromi meskipun berhadapan dengan situasi sulit. Orang yang konsisten dan berhadapan dengan segala situasi yang sulit, dia tetap konsisten dan melakukan integritas di dalam hidupnya. Integritas seringkali kita tahu adalah bukan waktu dilihat orang kita melakukan yang benar. Tetapi waktu orang lain tidak lihat kita juga melakukan yang benar. Kadang-kadang mungkin kita tidak disukai oleh banyak orang. Atau mungkin kadang-kadang kita tidak menjadi populer karena integritas kita. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan, waktu dan Tuhanlah yang akan membuktikannya itu menjadi satu kebenaran bagi kita. Kita nggak perlu membela, kita nggak perlu cari kambing hitam. Apalagi kambing conge Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu cari kambing hitam Bapak Ibu ya kan. Kita cuma melakukan seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itulah kita berintegritas Bapak Ibu. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita mau belajar ya sungguh-sungguh di dalam Tuhan menjadi terang, kita belajar untuk berintegritas. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang selanjutnya next ayatnya. Nah Bapak Ibu, Amsal 22 ayat 1 katakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik. Dalam berintegritas kita juga perlu menjaga yang namanya nama baik. Waktu orang nyebut nama kita, apa yang ada di pikiran orang lain? David Yusmita. Apa yang ada di pikirannya? Dia lagi. Ya kan troublemaker lagi. Bapak Ibu, nama baik yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita bukan untuk hari ini. Tapi next yang akan datang. Seringkali kita mengabaikan untuk nama baik ini. Kita cuek, masa bodoh, gak mikirkan. Tapi ingat loh, nama baik yang ada dalam diri kita, Alkitab katakan lebih berharga daripada kekayaan besar. Bapak Ibu mau punya kekayaan yang besar atau nama baiknya yang tetap baik? Ada banyak kita nggak mempedulikan nama baik kita. Oleh karena itu hari ini Tuhan mau Bapak Ibu kita menjaga nama baik kita. Apalagi menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu. Itu sulit sekali agar dia bisa menjaga nama baik. Next. Demikian juga orang-orang yang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Berintegritas, ya anak-anak muda menguasai dalam segala hal. Next, di sini katakan lagi, yang ketujuh, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Next, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena engkau tidak hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita, tentang pengajaran. Bapak Ibu, dalam pelayanan yang saya rasakan yang tersulit adalah waktu saya harus menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini. Apa yang sulit? Bukan saya mempersiapkan khotbahnya Bapak Ibu, tapi sulit menjaga hidup saya agar sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Karena waktu saya menyampaikan firman Tuhan, itu bagaikan pedang yang bermata dua. Dia menembus ke sana, dia menembus ke sini. Seringkali, pengen emosi, pengen marah, tapi Tuhan ingatkan, hari Minggu kemarin baru khotbah. Apakah kamu juga mau melakukannya? Ada kesempatan nih. Waduh, cuan nih, ya kan? Hajar aja. Tuhan ingatkan, kemarin hari Minggu baru bilang, hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ingat lagi. Sulit Bapak Ibu. Sulit. Makanya dikatakan, ya kan? Pemberitaan yang sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawanmu menjadi malu. Ya. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan, yang saya khotbahkan, maka sebentar Bapak Ibu akan lihat, omong doang, hidupnya juga seperti apa. Bapak Ibu, saya merasa sulit. Tapi saya selalu berdoa waktu saya selalu mau menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mampukan saya, biarlah hidup saya senantiasa ada dalam Tuhan. Karena apa? Karena berat loh Bapak Ibu ya. Saya bilang bukan hal untuk mempersiapkan yang berat, tetapi menjaga hidup ini untuk tetap seperti apa yang saya bawakan. Ngajarin orang bisa ya,
bagaimana ngajar diri sendiri nggak bisa. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kalau kita benar, tidak ada hal-hal buruk yang dapat disebarkan oleh mereka. Next. Nah, sebab itu aku berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Next. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi perlu ya ternyata yang namanya latihan. Perlu yang ternyata melatih tubuh. Dalam kehidupan kita apapun juga yang kita layani, kita perlu melatih tubuh kita. Next. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah tentang menguasai diri. Saya mau bawa ilustrasi, mungkin akan lebih mudah untuk menangkapnya Bapak Ibu. Ya, tadi kalau Bapak Ibu saya lihat bahwa saya bawa gelas, saya bukan mau minum Bapak Ibu. Ya, saya coba berikan satu ilustrasi. Bapak Ibu lihat gelas ini ya. Gelas ini bersih Bapak Ibu. Ilustrasinya gelas ini adalah seperti hati kita. Waktu kita bertobat, waktu kita percaya kepada Kristus, maka dia menyucikan hati kita. Putih. Alkitab katakan bersih. Bahkan seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Gelas ini putih dan bersih. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau misalnya gelas ini kita taruh. Ya, kita taruh, kita diamkan aja sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Terus kita mau pakai gelas ini. Kira-kira apa yang terjadi? Gelas ini kotor, betul? Gelas ini akan berdebu. Waktu kita mau minum, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu membersihkan gelas ini. Bersihkan kan? Dibersihkan gelas ini. Dibersihkan gelas ini. Ya, sehingga bersih kembali. Demikian juga dengan hati kita. Mungkin memang benar hati kita sudah dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan. Tapi tanpa kita sadari hari demi hari, ada sesuatu yang masuk dalam hidup kita. Ada sesuatu hal-hal yang kita dengar. Hal-hal yang kita dengar dari kiri kanan, dari depan belakang kita dengar. Yang membuat gelas ini, hati kita ini menjadi kotor. Bapak Ibu, mungkin contoh lagi ya, saya beri ilustrasi. Tiba-tiba ada orang yang gosipin kita. Wah, maka gelas ini akan ternoda. Ada orang yang nipu kita. Ada orang yang jahatin kita. Ada orang yang berbuat curang sama kita. Maka apa yang terjadi? Gelas ini menjadi kotor. Ya, gelas ini menjadi kotor. Karena penuh dengan noda yang kita dengar. Ini bukan kita kerjakan, yang kita dengar. Wah, kita melihat dengar lagi ada hal-hal yang tidak baik. Tercoreng lagi hati kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi kalau gelas ini kotor, penuh dengan dosa, kira-kira bisa gak kita pakai? Tidak. Kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hati kita kotor, penuh dengan hal-hal yang kotor, maka bagaimana Allah mau bekerja? Hai hamba-hamba Tuhan, hai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau hatimu tidak engkau jaga, tidak engkau bersihkan setiap hari, waktu engkau melayani Tuhan, jangan nangis kalau Tuhan tidak mengurapi pelayananmu. Jangan kecewa sama Tuhan, bilang tidak ada urapan dalam dirimu. Kok Tuhan tidak mengurapi saya? Bukan Tuhan tidak mau mengurapi engkau, tapi karena ada kotoran dan dosa dalam hidupmu. Dan kau tidak merawat, membersihkannya dalam hidupmu. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Tapi ada satu keterbatasan dia yang tidak bisa dia pungkiri dalam kehidupan Allah kita. Apa itu? Apa Bapak Ibu? Allah kita kan Allah yang tidak terbatas, amin. Dia Allah yang besar, amin. Dia Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, amin. Tapi ingat Bapak Ibu, ada satu yang dia tidak bisa lakukan. Ada satu keterbatasan yang terjadi terhadap diri Allah kita. Apa itu? Dia tidak bisa bekerja di dalam dosa. Dia tidak bisa bekerja di dalam dosa. Kalau diri kita berdosa, maka kita tidak akan bisa dipakai. Oleh karena itu,
Kalau kita biarkan terus, ya, besok kita nggak ada lagi hubungan dengan Tuhan, ada lagi hal yang mengecewakan kita, ada lagi yang membuat kita sedih, ada lagi yang membuat kita berduka, ada lagi yang membuat kita malu, ada lagi yang membuat kita jengkel, terus dan terus hati ini. Lama-lama apa? Lama-lama apa? Maka gelas ini tidak ada gunanya lagi. Selain dibuang. Apakah Tuhan kita mau hal seperti itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk dipakai oleh Tuhan, gelas ini harus dibersihkan. Gelas ini harus dibersihkan oleh darah Tuhan, oleh Roh Kudus. Maka gelas ini akan bisa dipakai kembali. Amin. Maka gelas ini kita akan bisa pakai buat minum kembali. Tapi kalau gelas ini tidak pernah dibersihkan, maka gelas ini tidak bisa akan dipakai karena dia penuh dengan dosa. Demikian juga dengan hidup kita. Pelayan-pelayan Tuhan, syukur-syukur kalau setiap hari engkau ada hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang seminggu sekalipun engkau tidak pernah datang. Seminggu sekalipun engkau nggak pernah ada hubungan dengan Tuhan atau dengan jemaat. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup? Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk menjaga setiap hari hubungan kita. Agar setiap hari hubungan hati ini terus dibersihkan oleh Tuhan. Dan hati ini terus menjadi baru dan siap digunakan. Lalu yang tidak melayani musik, song leader, singer atau lainnya bilang gini, oh berarti itu khotbah bukan buat saya. Itu buat pelayan-pelayan Tuhan saja. Tunggu dulu Bapak Ibu. Tuhan juga mau memakai hidup kita. Dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Tuhan mau memakai kita. Tetapi masalahnya, kalau kita tidak siap dipakai Tuhan, seperti gelas yang penuh dengan noda inilah yang terjadi. Bapak Ibu, yang kedua, yang ketiga. Kalau gelas ini yang tadinya putih sudah bersih dibersihkan oleh Tuhan, ya kan? Dikuduskan oleh Tuhan hati kita. Lalu tiba-tiba kita melakukan dosa, kita nipu orang. Kita jahat sama orang, kita ngomongin orang, kita caci maki orang. Apalagi Bapak Ibu? Kita ribut dengan orang, kita marah dengan orang. Apalagi? Kesel, sakit hati. Apalagi? Benci. Iri hati, korupsi. Bapak Ibu, gelas ini penuh dengan noda. Jangan heran kalau dalam hidup kita nggak bisa melihat visi yang besar dari Allah. Karena apa? Karena gelas ini akan terhalang. Saya melihat Bapak Ibu terhalang dengan noda hitam yang ada di gelas ini. Berapa banyak dari kita nggak bisa melihat visi Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena hati kita penuh dengan noda. Sehingga kita tidak bisa melihat visi, rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Berapa banyak kita nggak sadar Bapak Ibu. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menguasai diri kita. Selalu menjaga hati kita. Amsal bilang, dari hatilah timbul segala kehidupan kita. Kalau gelas ini kita bersihkan selalu, setiap hari kita minta pengampunan dari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, terus kita berdoa setiap hari kita bersihkan gelas ini Bapak Ibu. Gelas ini menjadi bersih. Apa yang terjadi? Saya bisa lihat wajah-wajah ibu-ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Bisa melihat visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita penuh dengan dosa, apa yang terjadi? Maka kita terhalang. Kita tidak bisa melihat rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Pagi ini, ayat yang terakhir yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu. Silakan. Oh ya sebelumnya, Matius. Nah, dan apabila seseorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataan kamu, keluarlah, tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debu dari kakimu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada seseorang yang mengecewakan engkau, seseorang yang menyakiti hatimu,
firman Tuhan bilang kebaskan debu dari kakimu. Dengan kata lain firman Tuhan mau berbicara bahwa singkirkan sakit hati itu dalam hatimu. Singkirkan dosa itu dalam hatimu. Jangan nempel terus dalam hatimu. Kenapa? Seperti tadi contoh gelas. Kalau itu nempel terus dalam hati kamu, yang rugi siapa? Bukan orang yang menyakiti hatimu yang rugi. Tapi kitalah yang rugi Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa lagi melihat pertolongan Allah. Visi Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita. Kebaskan debu dari kakimu. Dengan kata lain, singkirkan hal-hal yang tidak berkenan. Supaya hati ini tetap bersih. Bapak Ibu, dalam hidup ini saya berpikir gini. Kita berhasil, kita akan diomongin orang. Betul ya? Kita gagal, kita juga diomongin orang. Lah, dua-duanya mau berhasil, mau gagal, kita tetap diomongin orang. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Mau berhasil diomongin orang atau mau gagal diomongin orang? Pilih yang mana? Yang mana? Berhasil diomongin orang. Oke, itu pilihannya ya. Pilihannya ya. Jadi waktu kita berhasil, terus orang lain ngomongin kita, patut gak kita marah? Patut gak? Enggak patut. Kan tadi udah dipilih. Lah, gimana? Ulang dah. Berhasil diomongin orang atau gagal diomongin orang? Pilih Bapak Ibu. Nah, berhasil. Ya, lebih baik berhasil diomongin orang daripada gagal diomongin orang, lebih sakit ya. Ya. Nah, waktu kita berhasil diomongin orang, hak gak kita marah? Enggak. Karena tadi kita sudah pilih. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kebaskan debu dari kakimu. Supaya apa? Dosa, sakit hati nggak nempel di hati kita. Sehingga hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Next. Nah, ini ayat yang terakhir. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Next. Oh, sebelumnya berarti ada ayat 15-nya, tolong. Oh, enggak ada ya? Oh iya, ayat 16. Yesaya tadi, oh cuma satu ayatnya ya? Oh iya, dialah orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu, orang-orang yang dikatakan Yesaya 15 ayat, saya ada satu ayat kurang 15 itu orang yang menjaga lidahnya, orang-orang yang menjaga ini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya, menyingkirkan segala sesuatu yang sakit hati dari hatinya. Ada yang ya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana yang jahat Bapak Ibu. Penumpahan darah, ya janganlah terlihat ke kejahatan, jangan terlibat dalam kejahatan, maka dikatakan Yeremia tadi dikatakan ayat 17, dia akan dijamin hidupnya sama Tuhan. Bahkan kota bentengnya akan Tuhan pertahankan, Tuhan akan jaga seluruh dalam kehidupan kita. Ini bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan. Apakah ini terjadi dalam hidup kita? Apakah ini terjadi dalam kehidupan kita? Kalau tidak terjadi, pertanyaan saya, firman Tuhannya yang salah atau kitanya? Firman Tuhan tidak mungkin salah. Kalau kitanya salah, Tuhan kasih kesempatan hari ini untuk memperbaiki diri kita. Hari ini untuk kita kembali datang kepada Tuhan, mengakui segala sesuatu kelemahan kita dan minta pengampunan daripadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari jaga hati kita dari segala sesuatu yang tidak patut ada dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Hati yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Waktu dengar segala sesuatu yang menyakitkan hati, kebaskan itu Bapak Ibu. Segala sesuatu yang membuat hati saya panas, membuat hati saya, enak aja lu yang ngomongin gua lu ya. Awas lu ya, gua juga bisa kayak lu. Bahkan sampai mati gua gak akan lupa. Sayang Bapak Ibu, orang yang ngomongnya mungkin udah lupa, betul ya? Sakitnya tuh di sini, nusuk banget. Bapak Ibu yang rugi siapa? Bukan orang itu, dia udah ngomong udah.
kita yang menderita. Hari ini Tuhan ingatkan, jaga hatimu, kuasai dirimu, supaya segala berkat, pertolongan Allah, rencana Allah, pekerjaan Allah terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri, lagu yang pertama Pak, yang pembukaan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum firman Tuhan ditutup, mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Ilustrasi gelas yang tadi mungkin simple Bapak Ibu. Saya juga waktu lihat ilustrasi ini kelihatannya simple. Tapi waktu saya merenungkannya dalam-dalam, saya berdoa sama Tuhan. Oh Tuhan, seringkali saya seperti itu Tuhan. Orang lain ngomongin saya sakit hati Tuhan. Orang lain gak suka sama saya sakit hati Tuhan. Orang lain gak jujur sama saya sakit hati Tuhan. Waktu saya melihat kebenaran ini, dan Tuhan sampai dalam ilustrasi gelas itu, di situ saya menangkap bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita menjaga hati kita. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, adakah debu-debu yang menempel dalam hatimu hari-hari ini? Ada hal-hal kekotoran dosa yang menempel dalam hatimu hari ini. Kebaskan itu, lepaskan itu. Maka pemulihan akan terjadi dalam hidup. Bapa, kalau Engkau sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini, siang ini, Bapak sudah menegur kami, Bapak sudah mengingatkan kami, betapa Engkau mungkin dari surga melihat kami, Engkau sedih, karena Engkau tidak bisa menolong kami dalam kesusahan kami, Engkau tidak bisa menghiburkan kami dalam keadaan kesedihan kami, Engkau tidak bisa menguatkan kami dalam keadaan kelemahan kami. Karena sesungguhnya ada banyak debu, ada banyak kotoran yang masih melekat di hati kami. Ada banyak dosa, sakit hati yang masih ada dalam diri kami. Bapa, ampuni kami. Kami mau kebaskan itu Bapa. Kami mau lepaskan itu Tuhan.
hari ini di tempat ini Bapa, sakit hati, dosa-dosa masa lalu, kami mau berikan pengampunan Tuhan. Mungkin berat Tuhan, tapi kami gak mau, kami gak bisa melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami gak mau melihat Tuhan visi yang Tuhan berikan kepada kami karena terhalang oleh kotoran debu yang ada dalam hidup kami. Kami mau melihat rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan. Cukup sampai di sini Tuhan. Debu-debu, kotoran, dosa yang melekat dalam hati kami. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Darah dan bilur Kristus mencucikan kami Tuhan. Sehingga tidak ada lagi Tuhan debu dosa, kotoran yang menempel dalam hati kami. Bapa, hamba gak tahu yang sedang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Ada mungkin yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin yang sedang mengalami keadaan keuangan, hutang, kondisi keluarga, keuangan keluarga yang hancur Tuhan. Mungkin yang hubungan yang rusak dengan sesama, dengan keluarga, suami dan istri, mertua, menantu, anak, ipar dan lain sebagainya. Mungkin hari ini ada Tuhan di antara kami yang mengalami hal seperti itu. Ada sakit hati, kami dihina Tuhan. Kami direndahkan, kami dilecehkan, kami tidak dianggap Tuhan. Mungkin ada hati-hati yang mengalami seperti itu. Bapa, kami punya Allah yang besar. Engkau sudah mati, sudah menyucikan kami. Kami mohon Tuhan, darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyucikan dan menguduskan kami kembali. Di dalam nama Yesus. Lepaskan Bapak Ibu. Tinggalkan di tempat ini. Dan pulanglah engkau dengan hati yang baru. Dengan hati yang bersih. Dan lihatlah mujizat Allah. Lihatlah pertolongan Allah. Lihatlah rencana Allah. Akan terjadi dalam hidupmu. Sekeluar engkau dari tempat ini. Dia bukan Allah yang mengingkari janji. Dia bukan Allah yang berbohong. Dia Allah yang menepati janji. Lihatlah dan rasakan sendiri. Kalau hatimu sudah engkau bereskan. Dan pulanglah dengan damai sejahtera. Dan siap-siaplah untuk menerima segala berkat pertolongan Allah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Janji-janji-Mu Tuhan yang membawa dan menopang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas penyampaian firman pada siang hari ini. Saya akan membacakan warta jemaat untuk 22 Oktober 2023. Gereja Kristen Pantai Kosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak David Yusmita pelayanan firman Tuhan hari ini. Dan untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama untuk persiapan ibadah Natal 2023 dan ibadah pergantian tahun baru. Puji Tuhan saat ini sudah terbentuk panitia Natal dan Tahun Baru GKP Jatinegara. Mungkin bisa ditentukan ya. Mungkin saya nggak bacakan satu persatu untuk ketuanya aja nih yang paling penting ya. Albert Lewis Lucas. Nah ini dan susunan semua panitia ya, yang terlibat dalam acara panitia Natal dan Tahun Baru di GKP Jatinegara. Ya Bapak Ibu bisa baca di layar gitu ya. Dan tema Natal tahun ini let your will be done ya, biar kehendak Tuhan yang jadi gitu, artinya kalau di bahasa Indonesia gitu ya Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dana yang dibutuhkan untuk ibadah perayaan Natal dan ibadah pergantian tahun baru itu kurang lebih sebesar Rp49.100.000 gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, untuk itu Bapak Ibu jemaat diajak untuk bersama-sama menabur untuk ibadah perayaan Natal dan pergantian tahun baru dengan melakukan beberapa cara nih. Ada 2 cara di sini Bapak Ibu bisa yang pertama itu mengisi amplop yang sudah disediakan dengan mencentang di bagian dana Natal. Jadi ada di belakang biasanya ada amplop itu ya, Bapak Ibu bisa isi dan kemudian ditulis atau dicentang untuk bagian dana Natal. Atau mungkin Bapak Ibu bisa melakukan opsi yang kedua nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengisi janji iman yang akan diedarkan oleh Ibu Cingcing sebagai sidana di dalam acara Natal dan Tahun Baru ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa minta Ibu Cingcing ya kira-kira janji iman berapa besar janji iman yang Bapak Ibu ingin tabur gitu untuk membantu dan support persiapan ibadah Natal dan pergantian Tahun Baru di gereja kita ini. Itu saja pengumumannya Bapak Ibu, hanya 1 ya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas perhatiannya. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan selanjutnya memberikan persembahan. Saya mengundang untuk dari Ika mungkin balik berdoa untuk doa persembahan pada pagi hari ini. Bapak Ibu. Baik, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tentunya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih atas pujian penyembahan serta firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Seperti Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami juga untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang memberi persembahan. Juga pelayan Tuhan yang membawakan kantong persembahan ini Tuhan berkati. Tuhan biar kiranya semuanya Tuhan diperuntukkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bagi gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami ucap syukur dan berkati juga tangan yang mengelolanya, semua pihak Tuhan yang terlibat dalam pengelolaan persembahan ini Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan, sertai Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan, biar semuanya boleh dilakukan, boleh berhasil. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya setiap hari.
ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus aja, katakan Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus aja. Katakan Yesus aja, Yesus aja. Dia berkuasa. Ada mukjizat, sebab Yesus aja. Ada mukjizat, sebab Yesus. Ada mukjizat, sebab Yesus aja. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami dalam ibadah ini telah selesai. Dan juga kami bersyukur Tuhan dengan hati yang Tuhan pulihkan kami dari hari ke hari. Sehingga hati kami Tuhan kuduskan. Dan memang kerap kali Tuhan, kerap kali kotoran-kotoran, kerap kali hal-hal yang tidak baik Tuhan mengganggu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan mengingatkan kami kembali supaya kami tetap menjaga hati kami Tuhan, supaya tetap berkoneksi dengan Engkau Tuhan. Hati kami tetap layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau yang telah mati di kayu salib, Engkau yang telah menyucikan kami dan Engkau yang mengkuduskan kami. Biar itu tetap terjaga dalam kehidupan kami sehingga kami dapat menikmati, dapat melihat segala kebesaran Tuhan. Kami dapat menikmati mujizat Tuhan terjadi. Dan kami melihat ada perlindungan Tuhan yang terus berada bersama dengan kami. Sehingga Tuhan, hidup kami betul Tuhan, hidup kami benar. Hidup kami menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai terus dalam kehidupan ini. Dan kami terus beriman kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang terus bersama dengan kami. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini Tuhan. Kiranya Kau dapat melihat hati kami masing-masing. Kau dapat mengerti kebutuhan kami. Kau dapat tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan penjagaan Tuhan. Kami tahu Tuhan sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Kau telah sediakan bagi kami. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau mau memberkati kami. Engkau mencukupi kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih Engkau memberikan kesembuhan kami Tuhan kalau apabila kami ada yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Selamanya
Selamat pulang saudara, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.